Nah, sekarang kita akan mempelajari kenapa dan bagaimana bisa terjadi business cycle ini. Kenapa setiap naik kok pasti turun, dan setiap turun kok pasti naik, gitu ya, di sekitar tren tadi. Ini yang akan kita pelajari dari sub yang kedua, 3, 4, 5 ini akan membahas itu. Oke, next ya, kita akan kuis soalnya. Oke, short run, dan long run. Kita waktu pertemuan pertama, jadi pembahasan terkait dengan short run dan long run ini adalah bahwa kita di pertemuan pertama saat kita membahas perbedaan klasik dengan gain, gitu ya. Kemudian kita membahas price itu ada yang sticky, ada yang fleksibel. Sebenarnya kita membahas tentang horizon waktu ini. Oke. Horizon waktu di perekonomian makro yang mempunyai perbedaan karakteristik. Yang pertama, untuk short run. Oke, yang pertama, untuk long run dulu. Untuk long run, harga adalah fleksibel. Oke. Dapat merespon perubahan permintaan dan penawaran. Jadi dalam jangka panjang, harga itu adalah fleksibel. Sedangkan untuk jangka pendek, harga itu kaku, sticky, lengket, tidak mau bergerak. Oke, gitu ya. Jadi kita lihat dari, dari long run dulu tadi. Dari long run ini, sekali lagi, harga adalah fleksibel. Harga yang fleksibel ini akan direpresentasikan, jadi ini kalau kita bicara agregat demand, agregat supply, kurvanya ini sama dengan permintaan penawaran gitu ya. Ini ada price, ini ada Y. Nah, ini akan direpresentasikan dengan long run agregat supply yang vertikal. Inilah karakteristik dari flexible price. Kenapa ini flexible price? Karena kalau agregat demand itu berubah dari AD1 menjadi AD2, maka price akan fleksibel berubah. Gitu ya. Dan Y-nya tetap. Kenapa Y-nya tetap? Karena dalam jangka panjang tadi, di awal tadi saya sudah sampaikan, ini adalah jangka panjang gitu ya, bahwa Y di sini ini ditentukan oleh capital, labor, dan teknologi. Ya. Bukan oleh perubahan agregat demand naik atau turun. Nah, sebaliknya, dalam jangka pendek, dalam jangka pendek ini, sama, ini adalah price, ini adalah Y. Sticky price, harga yang lengket, harga yang kaku, ini akan direpresentasikan dengan short run agregat supply yang horizontal. Kenapa ini kita sebut sticky price? Karena perubahan agregat demand ini tidak mengubah harga. Harganya tetap di sini. Yang berubah adalah Y, ya. Yang berubah adalah Y. Yang berubah adalah output-nya. Itu dalam jangka pendek. Dan nanti di belakang kita akan belajar bahwa perekonomian ini merupakan gabungan dari ini gitu ya. Dalam jangka pendek seperti ini, kemudian tapi dalam jangka panjang akan, kemudian di periode seterusnya akan mengikuti trennya jangka panjang gitu ya. Nanti kita akan mempelajari hal ini. Tetapi ini yang perlu kita tekankan, perbedaan antara short run dengan long run dari sisi price. Oke. Jadi menurut pandangan klasik ini harga yang fleksibel tadi ya, price-nya tadi adalah fleksibel. Uang yang beredar, perubahan uang yang beredar itu akan memengaruhi nominal variable, harga lah.
namun tidak memengaruhi real variable. Ini sesuai dengan konsep kita tadi gitu ya. Oke, long run, klasik, perubahan M, nanti kita akan belajar di belakang bahwa perubahan M ini akan menyebabkan perubahan agregat demand ya. Perubahan agregat demand. Nanti di belakang akan kita pelajari. Jadi uang yang beredar yang berubah tadi merepresentasikan perubahan agregat demand. Saat agregat demand itu berubah, P itu tidak berubah. Sorry, P itu berubah, namun tidak mengubah Y. Oke, cocok dengan konsep tadi, karena LRAS-nya yang vertikal tadi. Gitu ya. Nah, berbeda dengan pandangan yang sticky price tadi. Menurut sticky price, yang berubah itu justru real variabelnya. Gitu ya. Oke, nah sticky price berarti harga tidak berubah, misalnya upah itu tidak mudah berubah, kemudian price tag, menu cost, dan yang lain telah kita pelajari waktu kita belajar tentang monetary ya, sistem monetary sebelumnya. Ya. Oke, next. Intinya itu dulu, itu yang pertama. Kemudian, dalam pandangan klasik, sekali lagi, ini pandangan klasik tadi adalah flexible price. Output itu ditentukan oleh labor, capital, dan teknologi. Oke, tadi kita sudah sempat membahas bahwa output sesuai dengan seluruh model yang kita pelajari, itu ditentukan oleh labor, capital, dan teknologi. Konsekuensinya apa? CIG, consumer, investment, government spending, gitu ya, itu hanya akan memengaruhi harga, bukan kuantitas. Namun dalam jangka pendek, gitu ya, dalam jangka pendek, sticky price, output itu bisa dipengaruhi oleh CIG ini. Bahkan bisa dipengaruhi oleh GT, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan konsumen investment. Nanti kita akan belajar yang khusus ke ini dulu. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan M. Nah, itulah mengapa saat kemarin di UTS, gitu ya, di UTS kita belajar, kita ada soal gitu ya, bagaimana dampak dari kebijakan pemerintah saat menaikkan tax, menaikkan pajak. Oke. Ada yang menjawab bahwa dengan menaikkan pajak akan meningkatkan saving. Meningkatkan saving berarti meningkatkan investment. Meningkatkan investment, meningkatkan capital. Meningkatkan capital berarti output akan naik gitu ya. Itu adalah jawaban sesuai dengan materi yang telah diberikan di UTS. Ya, karena UTS kita membahas itu. Kita membahas fungsi produksi di mana Y dipengaruhi oleh K, dipengaruhi oleh L gitu ya. Nah, namun di bahasan di UAS nanti kita akan belajar bahwa dalam jangka pendek tax itu justru akan mengurangi output, ya karena kita tahu CI, G, kemudian ada tax berarti konsumsinya akan menurun sehingga Y dalam jangka pendek akan menurun juga, ya dengan multiplier tertentu. Jadi kalau yang jawab Y akan naik atau Y akan turun, saya benarkan kemarin waktu kita membahas UTS kemarin, gitu ya. Oke, itu adalah short run dan long run. Oke. Nah, sekali lagi, untuk short run dan long run yang perlu ditekankan adalah dalam jangka pendek, harga itu adalah sticky yang direpresentasikan dengan short run aggregate supply SRAS yang horizontal. Akibatnya, perubahan agregat demand ini hanya mengubah output, namun tidak mengubah harga. Poin yang pertama. Poin yang kedua, long run dalam jangka panjang, gitu ya, harga itu fleksibel. Ini direpresentasikan dengan LRAS, long run aggregate supply yang vertikal. Long run aggregate supply yang vertikal ini berarti kalau ada perubahan agregat demand, Y-nya tidak berubah, tetapi harganya yang berubah. Gitu ya. Itu pembahasan terkait dengan short run dan long run.